Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real. Indikator dari materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama menjelaskan pengertian nilai mutlak, yang kedua menjelaskan sifat-sifat nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real, dan yang ketiga membuktikan teorema-teorema sifat-sifat nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real. Baik, sebelumnya persepsi dari materi yang akan saya jelaskan yaitu sebelum mempelajari nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real, tentunya kita harus mengetahui bahwa nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan bilangan mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Secara formal, nilai mutlak X didefinisikan dengan atau bisa ditulis nilai mutlak X sama dengan min X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai mutlak X sama dengan min X jika X lebih kecil daripada 0. Jarak min 5 dari 0 adalah 5, sehingga nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Jarak 5 dari 0 adalah 5. Yang kedua, sifat kelengkapan bilangan real R. Setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real R yang terbatas di atas juga akan memiliki sebuah supremum di R. Setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real R yang terbatas di bawah juga akan memiliki sebuah infimum di R. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu nilai mutlak. 2.3.1 yaitu merupakan definisi nilai mutlak. Bila A anggota bilangan real, nilai mutlak A dituliskan dengan nilai mutlak A didefinisikan dengan nilai mutlak A sama dengan definisi yang pertama yaitu A bila A lebih besar daripada 0, 0 bila A sama dengan 0, dan yang terakhir yaitu nilai mutlak A sama dengan min A bila A lebih kecil daripada 0. Sebagai contoh, nilai mutlak 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak min 2 sama dengan 2. Dari definisi ini kita akan melihat bahwa nilai mutlak A lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua A anggota bilangan real. Juga nilai mutlak A sama dengan A bila A lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak A sama dengan min A bila A lebih kecil daripada 0. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa baik nilai mutlak bilangan positif atau nilai mutlak bilangan negatif, hasilnya juga akan tetap sama yaitu menghasilkan nilai positif. Yang selanjutnya yaitu 2.3.2 yaitu teorema. Yang pertama, nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak min A sama dengan nilai mutlak A untuk semua A anggota bilangan real. Yang ketiga, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua A, B elemen atau anggota bilangan real. Yang terakhir yaitu bila C lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan C. Jika dan hanya jika min C lebih kecil atau sama dengan jika dan hanya jika A lebih besar atau sama dengan min C,
atau A lebih kecil atau sama dengan C. Dari 4 teorema ini kita akan membuktikan semua teorema yang di atas. Yaitu bukti yang pertama, bila A sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0. Juga bila A tidak sama dengan 0, maka min A juga otomatis tidak sama dengan 0. Jadi nilai mutlak A tidak sama dengan 0. Jadi bila nilai mutlak A sama dengan 0, otomatis hasilnya yaitu A sama dengan 0. Bukti teorema yang kedua yaitu bila A sama dengan 0, maka nilai mutlak 0 sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak 0. Bila A lebih kecil daripada 0, maka min A lebih kecil daripada 0. Maka min A lebih kecil daripada 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan min kali min A sama dengan nilai mutlak min A. Bila A lebih kecil daripada 0, maka min A lebih besar daripada 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan min A sama dengan nilai mutlak min A. Pembuktian teorema yang ketiga, bila A, B keduanya 0, maka nilai mutlak A kali B dan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan 0. Bila A lebih besar daripada 0 dan B lebih kecil daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, maka AB lebih besar daripada 0, sehingga nilai mutlak A kali B menghasilkan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Dan juga bila A lebih besar daripada 0 dan B lebih kecil daripada 0, maka AB lebih kecil daripada 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak A kali B sama dengan min A kali B sama dengan A kali min B, sehingga menghasilkan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Pembuktian teorema yang terakhir yaitu bila C lebih besar dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan C jika dan hanya jika min C A lebih besar atau sama dengan min C dan A lebih kecil atau sama dengan C. Yaitu kita misalkan nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan C, maka kita mempunyai A lebih kecil atau sama dengan C dan min A lebih kecil atau sama dengan C. Mengapa? Karena ketaksamaan terakhir ekuivalen dengan A lebih besar atau sama dengan min C. Maka kita mempunyai A lebih besar atau sama dengan min C dan A lebih kecil atau sama dengan C. Sebaliknya, bila A lebih besar atau sama dengan min C dan A lebih kecil daripada atau sama dengan C, maka kita mempunyai A lebih kecil atau sama dengan C dan min A lebih kecil atau sama dengan C. Mengapa? Sehingga nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan C. 2.3.3 yaitu ketaksamaan segitiga. Untuk sebarang A, B di bilangan real, kita mempunyai nilai mutlak A ditambah B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Buktinya yaitu dari 2.3.2e yang ini. Dari 2.3.2e kita mempunyai min nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan
2.3.3 yaitu ketaksamaan segitiga. Untuk sebarang A, B di R, kita mempunyai nilai mutlak A ditambah B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Bukti dari ketaksamaan segitiga di atas yaitu dari 2.3.2 kita mempunyai A lebih besar atau sama dengan nilai mutlak min A, dan A lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A, dan B lebih besar atau sama dengan nilai mutlak min B, dan B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak B. Kemudian dengan menambahkan dan menggunakan 2.2.6 bagian B, kita peroleh hasilnya yaitu yang ini, yaitu min, kita peroleh yaitu min dikali nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B lebih kecil atau sama dengan A ditambah B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Dari sini kita mempunyai A tambah B lebih kecil atau sama dengan A tambah B dengan menggunakan 2.3.2 bagian D. Selanjutnya yaitu 2.3.4 yaitu teorema akibat. Untuk sebarang A, B di bilangan real, kita mempunyai yang pertama yaitu A, nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih kecil atau sama dengan A kurang B. Yang kedua yaitu nilai mutlak A kurang B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Buktinya yaitu kita tuliskan A sama dengan A kurang B ditambah B dan gunakan ketaksamaan segitiga untuk memperoleh nilai mutlak A sama dengan A kurang B tambah B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A kurang B ditambah nilai mutlak B. Sekarang kita kurangi dengan nilai mutlak B untuk memperoleh nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A kurang B secara sama dari nilai mutlak B sama dengan B dikurang A ditambah A lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak B dikurang A ditambah nilai mutlak A. Dan 2.3.2 bagian B kita peroleh min nilai mutlak A dikurang B sama dengan min nilai mutlak B dikurang A lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Bila kedua ketaksamaan ini kita kombinasikan dengan menggunakan 2.3.2 bagian D, maka kita akan memperoleh ketaksamaan di A. 2.3.5 yaitu teorema akibat. Sebarang A1, A2 sampai dengan AN anggota bilangan real atau elemen bilangan real, kita mempunyai nilai mutlak A1 ditambah A2 sampai dengan ditambah dengan AN lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan AN. Selanjutnya yaitu 2.3.7 yaitu definisi. Misalkan A elemen bilangan real dan elemen lebih besar daripada 0, maka lingkungan min E dari A adalah himpunan VE dikali A sama dengan X elemen bilangan real nilai mutlak X dikurang A lebih kecil daripada E. Untuk A elemen R, pernyataan X termuat di V E dikali A ekuivalen dengan pernyataan min E lebih kecil daripada X lebih besar daripada min E, dan min E lebih kecil daripada X dikurang A dan lebih kecil daripada E, sehingga menghasilkan X lebih besar daripada A dikurang E atau X lebih kecil daripada A ditambah E. Selanjutnya yaitu 2.3.8 yaitu teorema. Misalkan A anggota bilangan real bila X termuat dalam lingkungan VE dikali A untuk setiap L lebih besar daripada 0, maka X sama dengan A.
Bukti yaitu bila X memenuhi X dikurang A lebih kecil daripada E untuk setiap E lebih besar daripada 0, maka dari 2.2.9 diperoleh bahwa X kurang A sama dengan 0, dan dari sini kita bisa simpulkan hasil yaitu X sama dengan A. Materi yang kedua yaitu sifat kelengkapan bilangan real. Yang pertama yaitu definisi. Misalkan S suatu subhimpunan dari bilangan real, maka yang pertama bilangan U elemen bilangan real dikatakan batas atas dari S bila S lebih kecil atau sama dengan U untuk semua S anggota bilangan S. Yang kedua, bilangan W elemen bilangan R dikatakan batas bawah dari S bila W lebih kecil atau sama dengan S untuk semua S anggota bilangan S. 2.4.2 definisi yang kedua yaitu misalkan S subhimpunan dari R. Yang pertama, bila S terbatas di atas, maka batas atas U dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S bila tidak terdapat batas atas yang lain dari S yang kurang dari U. Yang kedua, bila S terbatas di bawah, maka batas bawah W dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S bila tidak terdapat batas bawah yang lain dari S yang kurang dari W. Saya perjelas ya, jadi supremum itu merupakan batas atas terkecil, sedangkan infimum yaitu merupakan batas bawah terbesar. 2.4.3 itu lemma. Bilangan real U merupakan supremum dari himpunan tak kosong S di R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi tersebut. Yang pertama, S lebih kecil atau sama dengan U untuk semua S anggota bilangan S. Yang kedua, bila V lebih kecil daripada U, maka terdapat S aksen elemen S sehingga V lebih kecil daripada S aksen. 2.4.4 yaitu lemma yang kedua. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap E lebih besar daripada LOR terdapat SE elemen S sehingga U dikurang E lebih kecil daripada SE. Bukti dari lemma yang kedua yaitu misalkan U batas dari S yang memenuhi kondisi di atas bila V lebih kecil daripada U dan kita tetapkan E sama dengan U dikurang V, maka E lebih besar daripada 0 dan kondisi di atas mengakibatkan terdapat SE elemen S sehingga V sama dengan U dikurang E lebih kecil daripada SE. Karenanya V bukan batas atas dari S. Karena hal ini berlaku untuk sebarang V yang kurang dari U, maka haruslah U sama dengan supremum S. Sebaliknya, misalkan U sama dengan supremum S dan E lebih besar daripada 0 karena U dikurang E lebih kecil daripada U, maka U dikurang E bukan batas atas dari S, karenanya terdapat unsur SE di S yang lebih dari U dikurang E, yaitu U dikurang E lebih kecil daripada SE. 2.4.6 yaitu sifat supremum dari R. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai supremum di R. Yang kedua, sifat infimum yang serupa dapat diturunkan dari sifat supremum. Katakan S supremum himpunan tak kosong yang terbatas di bawah dari R, maka himpunan X aksen sama dengan himpunan min S atau S elemen bilangan S terbatas di atas, dan sifat supremum mengakibatkan bahwa U sama dengan supremum S aksen ada. Hal ini kemudian diikuti bahwa min U merupakan infimum dari S. Selanjutnya yaitu 2.4.7 yaitu sifat infimum dari R, yaitu setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum di R. Jadi itulah tadi materi
Jadi itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.